Shalom adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah ini. Siapkan hati dan pikiran kalian. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, pasti masih semangat ya. Jangan lupa walaupun kita ibadah di rumah, kita harus tetap Menjaga kebersihan diri pastinya, Kak. iya, apalagi sekarang lagi pandemi corona ya, COVID-19. Harus tetap menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan jangan lupa kalau keluar kita harus memakai masker. Oh ya Kak, kali ini kita tuh masuk ke minggu kelima kan? Gak terasa ya, udah Iya, minggu nggak kelima terasa kita banget. ibadah online. Kiranya adik-adik tetap semangat ya dalam beribadah. Sebelum ibadah, ada baiknya kita saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Amin. kita bernyanyi. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Anak sekolah minggu, kami undang bangkit berdiri dengan sikap berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang menolong kami di dalam kesusahan dan pergumulan hidup yang kami alami. Bukalah hati kami agar kami dapat menyaksikan dan mensyukuri kasih setia-Mu dalam hidup kami, baik melalui perkataan maupun perbuatan kami. Teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami,
agar kami turut menjadi ahli waris kehidupan kekal yang Engkau sediakan bagi semua yang percaya kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan. Adik-adik kami undang untuk bangkit berdiri ya. Kita bernyanyi hari ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nah Kak, kemarin kan kita mendengarkan hukum Taurat yang ketiga. Sekarang kita mendengarkan hukum Taurat yang keberapa? Sekarang kita akan mendengarkan hukum Taurat yang keempat.
Nah, adik-adik, dengarkan baik-baik ya. Hukum Taurat yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya, 6 hari lamanya, engkau akan melakukan segala pekerjaanmu, engkau akan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ketujuh, tetapi hari yang ketujuh, ialah hari Sabat Tuhan Allahmu. ialah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala sesuatu pekerjaan, Maka jangan melakukan segala sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, itu saja hukum Taurat kita hari ini, Kak. Semoga kalian menghafalnya ya. Baik adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita bernyanyi, "Firman-Mu pelita bagi kakiku." Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa, berkati hati dan pikiran kami untuk kami boleh mendengarkannya dengan baik dan tenang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Kurang semangat Bang sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Ya, baik adik-adik. Gak terasa ya, sudah minggu kelima kita beribadah di rumah, ibadah online. Ya, sebetulnya udah mulai sih ibadah untuk orang tua dewasa. Untuk sekolah minggu belum bisa karena masih ada corona. Jadi baik adik-adik, silakan disiapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 1 ayat 5. Yang tertulis dalam Amsal 1 ayat 5, nanti kita akan bacakan bersama-sama. Semua udah dapat? Oke, udah. Oke, baik kita bacakan bersama-sama Amsal 1 ayat 5. Oke Dedek, kita bacakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan.
Oke Dedek, abang bacakan sekali lagi. Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Oke Dedek, nah seperti yang kita ketahui, Amsal ini dituliskan oleh Raja Salomo. Raja Salomo adalah putra dari Daud. Nah, waktu itu Salomo masih muda, masih sangat belia. Dia sudah menjadi raja. Masih sekitar umur 17-an tahun, dia sudah menjadi raja. Itu mewarisi kerajaan dari ayahnya, yaitu Daud. Nah, ketika ia menjadi raja, ia sangat mencintai Allah. Dan ia juga menuruti nasihat ayahnya yang diberikan kepadanya. Tuhan sangat senang kepada Salomo. Dan karena itu, suatu malam ia berkata kepada Salomo dalam mimpinya, Salomo, apa yang kau inginkan kuberikan kepadamu? Mendengar itu Salomo menjawab, Allahku, aku masih sangat muda, dan aku tidak tahu bagaimana mestinya memerintah. Maka kiranya engkau memberikan hikmat untuk memerintah umatmu dengan cara yang benar. Allah sangat senang mendengar apa yang diminta oleh Salomo. Maka Allah berkata, karena engkau telah meminta hikmat dan bukan umur panjang atau kekayaan, maka aku akan memberikan kepadamu hikmat yang lebih banyak daripada yang pernah dimiliki oleh siapa saja yang pernah hidup. Tapi juga aku akan memberikan kepadamu apa yang tidak kau minta, yaitu kekayaan dan kemuliaan. Nah adik-adik, jadi Tuhan melimpahkan lagi kepada Salomo kekayaan dan kemuliaan. Karena dia tadi minta bukannya umur panjang atau bukan minta yang lain, dia hanya minta hikmat. Karena dia masih sangat muda dan dia merasa nggak percaya diri, dia nggak sanggup untuk memerintah sebuah kerajaan gitu, karena dia masih sangat muda waktu itu. Nah, tidak lama kemudian, dua wanita datang kepada Salomo. Mereka mengalami kesulitan yang sukar diatasi. Wanita ini dan aku tinggal di rumah yang sama. Seorang dari keduanya menjelaskan, aku melahirkan anak lelaki, dan 2 hari kemudian ia juga melahirkan bayi lelaki. Lalu pada suatu malam bayinya meninggal. Tetapi ketika aku sedang tidur, ia menaruh anaknya yang sudah mati itu di dekatku dan mengambil bayiku. Ketika aku terbangun dan melihat anak yang mati itu, aku tahu bahwa itu bukan anakku. Mendengar itu, wanita yang lain berkata, tidak, anak yang hidup itu saya punya, dan yang mati itu anaknya. Wanita yang pertama menjawab, tidak, anak yang mati itu kau punya, dan yang hidup itu aku punya. Begitulah kedua wanita itu bertengkar. Jadi di dalam cerita ini, ada 2 orang ibu yang sedang memperebutkan bayi, yang satu meninggal dan yang satu hidup. Dan jadi kedua ibu itu memperebutkan anak yang hidup itu. Lalu bagaimanakah tindakan Salomo? Nah adik-adik, tadi udah kita dengar ceritanya, ada 2 orang ibu yang sedang memperebutkan seorang bayi. Nah, masing-masing ibu ini ingin memiliki bayi itu. Nah, kira-kira apa ya yang dilakukan Salomo? Lalu Salomo menyuruh untuk diambilkan pedang. Dan ketika pedang itu sudah ada, ia berkata, penggallah bayi yang hidup ini menjadi 2 dan berikan separuh kepada masing-masing wanita. Nah adik-adik, rencananya bayi ini mau dibagi 2 biar adil pikirnya. Nah terus apa ya kira-kira reaksi ibu itu? Seorang ibu menjawab, jangan, teriak ibu itu, mohon bayi itu jangan dibunuh, berikanlah kepadanya. Tetapi wanita yang satu lagi berbilang, jangan berikan kepada siapapun, penggallah.
Akhirnya Salomo berbicara, "Jangan bunuh anak itu. Berikanlah kepada wanita yang pertama. Dialah ibu yang sebenarnya." Bahwa Salomo tahu ibu yang sebenarnya mencintai bayi itu sampai-sampai ia rela memberikannya kepada wanita yang lain supaya anak itu tidak dibunuh. Ketika rakyat mendengar bagaimana Salomo mengatasi kesulitan itu, mereka sangat bersuka cita karena mendapatkan raja yang begitu bijaksana. Selama pemerintahan Salomo, Allah memberkati bangsa itu. Tanah mereka menemburkan banyak sekali gandum dan jelai, buah anggur dan ara serta makanan lainnya. Rakyat memakai pakaian yang sangat bagus dan tinggal di rumah yang bagus. Setiap orang mempunyai lebih dari cukup. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar tentang cerita Salomo, ya Kak Putri ya? Iya Bang. Jadi Salomo itu tadinya dia bukan minta kekayaan, harta yang banyak atau tanah yang luas. Dia cuma minta satu untuk Tuhan, yaitu hikmat dan kebijaksanaan. Nah, adik-adik, pernah nggak Kak mendengarkan kata bijak? Kira-kira Kak Put, apa ya arti kata bijak itu? Nah, bijak adalah orang yang memiliki sikap yang tepat dalam menyikapi keadaan dan peristiwa. Oh. Seperti contohnya Raja Salomo, Bang. Oh, Nah, iya. Bang, kakak mau nanya nih. Kan orang bijak sama orang pintar itu sering berkaitan. Kira-kira orang bijak sama orang yang pintar itu sama atau beda sih, Bang? Nah, menurut adik-adik itu sama nggak? Nggak tahu, Bang. Nah, orang bijak sama orang pandai itu belum tentu sama ya. Ada orang pandai tapi dia nggak bijak. Seperti pernah nggak nengok hackers atau peretas? Mereka itu pandai sebetulnya, cuma nggak bijak menggunakan kepandaiannya sehingga merugikan orang lain. Yang kedua kayak pencuri motor istilahnya, orang itu pandai cara-cara membuka kunci motor, tapi nggak bijak menggunakannya. Nah, kira-kira seperti itu Kak Putri. Oh, kayak gitu ya, Bang. Nah, minggu yang lalu kan kita udah membahas tentang talenta. Masing-masing kita udah diberi talenta, diberikan Tuhan kepada kita. Nah, tergantung dari kita bagaimana cara mengembangkannya supaya talenta yang kita miliki itu menjadi Kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, kita harus bijak juga. Nah, disitulah kita bijak untuk menggunakan talenta kita biar jangan salah arah, ya. Nah, nanti di sini ada video, nanti abang putarkan video tentang orang bijak dan orang bodoh. Nah, di video itu nanti ada orang bijak yang membangun rumah di mana Kak Putri? Di atas batu. Iya, di atas batu. Dan orang bodoh membangun rumah di atas tanah. Iya, di atas tanah atau di atas pasir. Pernah nggak adik-adik ke pantai? Pasti pernah lah ya. Pernah nggak megang pasir dalam air gitu? Pasti lepas kan dari tangan kan pasirnya. Nah, kira-kira seperti itulah nanti videonya. Kita saksikan videonya adik-adik.
Nah, adik-adik, tadi kita sudah menonton videonya. Jadi, firman Tuhan buat kita minggu ini mengajak anak-anak sekolah minggu agar menjadi orang-orang yang bijak dan takut akan Tuhan dan selalu memakai akal budinya, selalu menggunakan talenta dan bakat kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam akal budi kita ada pengertian dan pemahaman tentang yang baik dan yang buruk. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan anak sekolah minggu perlu mengerti bahwa tidak semua orang pintar itu adalah orang bijak. Banyak orang yang pintar tetapi mereka tidak takut akan Tuhan. Karena itu, anak sekolah minggu harus menjadi orang yang bijak di dalam hikmat dan takut akan Tuhan. Ya adik-adik. Nah, kebijakan itu bisa juga kayak musim sekarang ya kan, corona. Ya, kita harus bijaksana, ngambil sikap. Istilahnya pemerintah bilang jangan keluar rumah, berarti kita jangan keluar rumah dulu. Ya, kita harus bijaksana dalam hal itu juga. Oke, Kak Putri? Oke. Ya adik-adik, segitu aja firman Tuhan untuk kita hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi adik-adik sekolah minggu, dapat diamalkannya dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala berkat dan karunia yang telah Engkau sampaikan kepada kami Bapa. Engkau masih memberkati kami, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan hingga saat ini Bapa. Ya Allah Bapa kami telah siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa, sebagian dari firman-Mu. Kiranya buatlah firman-Mu tumbuh berakar dan berbuah dalam kehidupan kami Bapa, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Kiranya Allah Bapa kami, Engkau memberkati juga anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, yang ada berada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, memberkati juga orang tua mereka dalam mencari nafkah untuk mereka ya Pak, jika pun harus melakukan aktivitas keluar rumah ya Pak, kiranya Engkau memberikan kesehatan ya Pak. Ya Allah kami, inilah kami anak-anak-Mu yang senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan ya. Sekarang Kita akan mendengarkan ayat hafalan yang akan dibawakan oleh Kak Putri. Dengarkan baik-baik ya. Oke, hafalan buat kita minggu ini diambil dari Amsal 9 ayat 10. Kakak bacain ya. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Dihafal ya, Amsal 9 ayat 10. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mengantar kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam
Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan, kita kumpulkan persembahan kita dengan sukacita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.